Shalom jemaat yang terkasih, sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang akan kita pelajari dari Bilangan 12 ayat ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selain Tuhan Yesus, satu-satunya orang yang disebut sebagai orang yang lembut hatinya di dalam Alkitab dicatat juga nama Musa. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Kelembutan hati Musa nyata ketika ia memimpin umat Israel yang suka memberontak dan bersungut-sungut. Bangsa Israel sering marah-marah kepada Musa. Setiap kali mereka mengalami kesulitan di padang gurun. Tetapi yang sungguh luar biasa, Musa tetap taat kepada pimpinan Allah dan bersabar dalam menjalankan tugasnya, yaitu untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Orang yang lembut hati mempunyai sifat mau mengalah terhadap orang lain, bersabar terhadap apa yang dia alami, taat dan penuh kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi kalau kita mempelajari kehidupan Musa sebelumnya, ada perbuatan dan tindakan Musa yang tidak memperlihatkan kalau ia adalah orang yang lembut hati. Yaitu ketika Musa membunuh orang Mesir. Ini bertolak belakang dengan kelembutan hati. Allah tidak mau memakai Musa selama dia belum bisa mengendalikan amarah dan kekerasan hatinya. Allah perlu membentuk Musa sehingga ia harus mengembalakan kambing domba sebelum ia menjadi seorang pemimpin. Pembentukan Allah memang selalu bervariasi sesuai apa yang ia kehendaki. Pastilah Musa sudah belajar bagaimana bersabar, penuh kasih serta perhatian kepada domba gembalaannya selama ia berada di dalam sekolahnya Allah. Setelah pembentukan yang Musa alami, maka Allah mempercayakan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan yaitu Mesir. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, kelembutan hati merupakan hasil dari sebuah proses yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Tidak seorang pun yang bisa berkata, saya tidak bisa berubah dari kebiasaan yang keras dan kasar, karena ini adalah pembawaan saya sejak lahir. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, berarti kita juga menerima hidup baru yang siap diubahkan oleh Roh Kudus. Tidak mungkin Tuhan memakai kita dengan luar biasa sebelum kita diubahkan dan mau menerima didikan dari Tuhan. Tidak salah kalau orang yang keras hati dan kasar di dalam tindakannya tidak disenangi oleh banyak orang. Orang seperti demikian dapat diumpamakan seperti duri yang siap menusuk dan melukai orang yang berani mendekatinya. Tuhan Yesus juga berfirman bahwa berbahagialah orang yang lembut, yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat ke-5. Orang yang lembut hatinya akan mudah diterima oleh siapa saja, dimanapun dia berada. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kelembutan hati sangat diperlukan di dalam rumah tangga. Hal ini memungkinkan suami dapat mengasihi istri dan istri bisa tunduk kepada suami. Demikian juga anak-anak bisa menghormati orang tuanya. Tuhan menginginkan supaya semua anak-anaknya memiliki hati yang lembut. Karena dengan kelembutan hatilah seseorang bisa taat, sabar, rendah hati, dan mau menerima pembentukan-pembentukan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita mohon kepada Tuhan supaya kita mau belajar untuk menerima setiap pembentukan Tuhan, supaya kita bisa menjadi orang yang memiliki hati yang lemah lembut dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita yang kita jumpai. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk teladan-Mu. Engkau adalah seorang
yang lemah lembut, demikian juga dengan Musa. Terima kasih Tuhan, ajar setiap kami juga untuk meneladani Engkau. Kami rindu Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang lemah lembut, sehingga kami boleh menjadi berkat di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di lingkungan di mana Tuhan menempatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, pakai kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak positif bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.